Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman mahasiswa Unsia. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryoko dari Prodi PJJ Informatika kelas IF202. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus, materinya tentang turunan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dari turunan itu sendiri. Turunan ini adalah perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Jadi, tujuan dari turunan ini adalah untuk menentukan laju seberapa cepat perubahan dari sebuah fungsi tersebut ya, ketika sebuah nilai variabelnya juga ikut berubah seperti itu. Nah, bentuk maaf, untuk penulisannya secara umum seperti ini ya. Nah, turunan dari X sama dengan dy per dx. Bisa dibaca di sini keterangan turunan pertama dari fungsi f(x) itu adalah laju perubahan y terhadap variabel x. Nah, tujuan mempelajari turunan ini terutama untuk memperkenalkan kita eh, turunan ini sebagai pondasi atau eh, pondasi awal ketika kita memulai masuki dunia kalkulus seperti itu. Jadi ini eh, salah satu toolsnya seperti itu. Lanjut ke turunan rumus dasar. Nah, rumus dasar dari turunan itu sendiri adalah seperti ini ya. Turunan dari AX pangkat N adalah ANX pangkat N min 1. Yang mana artinya adalah kita kalikan koefisien yang depannya dari fungsi X tersebut dengan pangkatnya. Kemudian pangkatnya tersebut kita kurangi 1. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Misalnya di sini ada turunan dari fungsi X adalah 5X pangkat 4. Nah, kita tinggal kalikan saja koefisien yang di depan X ini adalah 5 dikalikan dengan 4-nya, maka hasilnya 20 dan pangkatnya 4 ini dikurangi 1 menjadi 3. Maka hasilnya adalah 20X pangkat 3. Kemudian bagaimana dengan turunan hasil kali? Nah, turunan hasil kali kita pergunakan jika terdapat dua fungsi yang akan kita kalikan. Kita lihat rumusnya seperti ini ya. Fungsi pertama yaitu f(x), kemudian fungsi kedua dan gx. Nah, turunannya adalah turunan dari fungsi pertama dikalikan kemudian dikalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua. Jadi depan kalikan belakang, tinggal dilihat mana yang turunan dan mana yang fungsi awalnya. Keduanya ditambahkan. Kita lihat di contohnya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada contoh soal X kuadrat dikalikan 3X ditambah 1. Nah, kita bisa analogikan menjadi U dan V ya, sebagai simbol. Fungsi pertamanya yaitu X kuadrat dan fungsi keduanya dalam bentuk V ini adalah 3X ditambah 1. Pertama-tama kita turunkan saja per sukunya. Yang suku pertama, fungsi pertama ini X kuadrat, kita turunkan menjadi 2X. Kemudian fungsi kedua 3X plus 1 ini kita turunkan menjadi 3. Karena turunan 3X adalah 3 dan koefisien 1 ini akan hilang kalau sudah diturunkan. Kita masukkan saja ke dalam rumus seperti ini. Karena tadinya f(x) ditambah gx ya. Kita bisa menjadi U uh, turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Kita substitusikan, maka fungsi pertama adalah fungsi dari turunan U adalah 2X dikalikan fungsi kedua 3X plus 1 ditambahkan fungsi pertama X kuadrat dikalikan turunan dari fungsi kedua yaitu 3. 2X dikali 3X maka hasilnya 6X kuadrat
2x dikalikan 1 menjadi 2x. Kemudian x kuadrat dikali 3 jadi 3x kuadrat. Nah, karena di sini ada pangkat yang sama, x kuadrat depan dan belakang ini, maka kita bisa jumlahkan 6 ditambah 3 menjadi 9x kuadrat dan koefisien berikutnya 2x ada di belakang. Jadi hasilnya 9x kuadrat ditambah 2x. Lalu kepada turunan hasil bagi, ini digunakan menggunakan aturan rantai ya, aturan pembagian, quotient rule. Nah, ini bila ada dua fungsi yang kita bagikan. Fungsi ini, hasil bagi ini sebenarnya mirip dengan hasil kali tadi. Nah, kita lihat kalau hasil kali kan turunan, lihat turunan pertama dikali ini ditambah, bedanya hanya ditambah sini. Sedangkan kalau hasil bagi urutannya sama, cuman dikurangi, kemudian dibagi pangkat dari fungsi kedua dikuadratkan ya, atau dipangkat 2. Langkah penyelesaiannya kurang lebih sama. Jadi kita cari mana fx atau fungsi pertama dan mana fungsi kedua kita turunkan lalu kita masukkan ke dalam rumus saja. Nah, kita contohkan di sini. Yang pertama, tentukan turunan dari fungsi x kuadrat ditambah 1 kemudian per x. Kita uh, kita lihat dulu mana fungsi pertamanya adalah x kuadrat ditambah 1 dan fungsi keduanya sendiri adalah x ya. Kita turunkan masing-masing kedua fungsi tersebut. X kuadrat ditambah 1 turunannya adalah 2x. Ya kan? Koefisiennya hilang. Kemudian turunan dari x sendiri adalah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus hasil bagi dan kita substitusikan ya. Kita masukkan 2x. Mana tadi? Nah, ini turunan dari fungsi pertama yaitu 2x dikalikan fungsi kedua yaitu x sendiri dikurangi fungsi pertama x kuadrat dikalikan turunan fungsi kedua 1 dibagi fungsi kedua berarti x ini di pangkat 2 dikuadratkan. Lalu kita hitung saja 2x dikali x maka 2x kuadrat. Kemudian dikurangi, karena ini dikalikan terlebih dahulu, jangan langsung dibuka kurungnya ya, berarti x kuadrat ditambah 1 ini dikalikan 1, tentunya hasilnya x kuadrat ditambah 1. Hanya saja ketika kita buka kurungnya, maka karena di depannya ini adalah minus, maka dia menjadi x kuadrat, plus ini menjadi minus 1 dibagi x kuadratnya. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat dibagi x kuadrat, maka hasilnya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat dibagi x kuadrat bisa disederhanakan, hilang. Kemudian minus 1 per x kuadrat. Seperti itu ya. Maka turunan dari pembagian ini adalah x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat sendiri. Kemudian kita lanjut ke turunan untuk fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini terutama dipergunakan untuk aturan segitiga ya. Ada yang mana ada sinus, kosinus, kotangen, dan segala macamnya. Nah, kita lihat bentuk rumusnya di sini sebenarnya karena segitiga ini banyak, maka saya hanya menuliskan di sini beberapa ya. Contohnya turunan dari sinus x itu adalah kosinus x. Tapi bukan berarti turunan kosinus x adalah sin x, tapi dia adalah minus sin x. Kemudian ada turunan dari tangen x adalah sekan kuadrat x. Seperti itu. Yang utama di sini langkahnya adalah kita identifikasi dulu mana fungsi trigonometri yang mau kita gunakan, baru kita turunkan. Nah, contoh di sini adalah tentukan turunan dari fungsi x sin x ditambah x kuadrat. Kita lihat ya, karena ini fungsinya berbentuk penjumlahan dan pengurangan, kita bisa memisahkan tiap sukunya. Seperti biasa, sin x di depan dulu kita turunkan menjadi kosinus x.
Nah, ini aturannya ya, sin X sama dengan cosinus X. Kemudian turunan dari X kuadrat tentunya adalah 2X. Sehingga tinggal kita gabungkan lagi menjadi fungsi turunan X ada sama dengan cosinus X ditambah 2X. Lanjut kita ke turunan untuk fungsi inverse. Nah, ketika fungsi itu eh, kita kembalikan, maka itulah namanya fungsi inverse. Misalnya ya, ada 4X ditambah 5, maka kita kembalikan outputnya tadi bagaimana menjadi inputnya lagi. Nah, 4X ditambah 5 berarti kita balikan terakhir prosesnya adalah ditambah 5 kan, berarti dikurangi 5 dulu, baru 4X berarti dibagi 4, dikurangi 5, dibagi 4. Nah, seperti itu. Itu namanya kita balikan proses dari output untuk mencari inputnya. Itu namanya fungsi inverse. Nah, karena di sini di turunan fungsi inverse, maka kita harus menentukan dulu fungsi inverse-nya itu seperti apa, baru kita turunkan. Jadi membalik proses operasi dari langkah terakhir menuju langkah pertama baru diturunkan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita diberikan turunan fungsi inverse dari 2X plus 3. Nah, di sini kita analogikan bahwa eh, outputnya itu adalah Y. Y ini sebenarnya bukan nilai output sebenarnya, ini adalah sebuah fungsi. Misalnya nih ya, kita masukkan nilai angka 2 ke dalam fungsi X nih. Maka 2 kali 2 ditambah 3, Y-nya ini adalah 7 kan. Nah, kita lihat, kita balikan dulu prosesnya. X itu sama dengan 2Y. Kenapa dibalik? Karena tadinya Y ini adalah output, sedangkan X ini adalah input. Nah, kita mau mencari inputnya kan, maka X-nya ini sebagai kita hitung outputnya dulu. Nah, outputnya yang dibalik masukkan. Bukan berarti nilai Y ini yang kita masukkan. Nanti kalau kita menghitung Y ini tadi ada 7, maka 7 kali 2 ditambah 3, hasilnya 17 kan? Bukan seperti itu ya, tapi ini adalah sebuah fungsi untuk mencari nilai awalnya. Nah, karena kita balikan X sama dengan 2Y plus 3, kita kembalikan lagi 2Y ini keluar. 2Y sama dengan baru X. Kita X pindahkan ke sebelah sama dengan sini dari X min 3. Nah, Y ini jadinya berapa? X min 3 dibagi 2Y tadi dipindah ke sini jadi X min 3 per 2. Nah, apakah ini benar? Kita logika sendiri ya. Fungsi 2X plus 3 berarti kalau kita balikan harusnya dikurangi 3 dulu, baru dibagi 2 kan? Nah, tadi kurangi 3 dulu, baru bagi 2. Nah, seperti itu. Maka fungsi inverse dari X tadi adalah X min 3 per 2. Kenapa ini tidak Y? Karena Y tadi yang saya bilang tadi ini bukanlah sebuah nilai outputnya, tapi ini adalah fungsinya. Seperti itu ya. Kita udah menemukan bahwa fungsi inverse-nya adalah dari X ini adalah X min 3 per 2 ya. Baru kita turunkan. Nah, turunannya seperti apa? Karena X min 3 ini per 2, kita bisa membuatnya menjadi mengalihkan setengah. Ya kan, karena dibagi 2, maka 1/2 dikali X min 3. Sama aja kan, X bagi 2, 3 bagi 2. Nah, sama kan. Nah, maka turunannya berapa sih untuk setengah dikali X min 3? Nah, kita bisa mengeluarkan koefisien dari setengah ini ke belakang dulu. Dari D per DX ini. Baru kita hitung di dalamnya turunan untuk X min 3. Nah, turunan X adalah 1 kan, dan min 3 ini adalah 0. Maka turunan dari dx untuk X itu adalah 1. Setengah kali 1, jawabannya adalah setengah. Turunannya akhirnya ketemu turunan fungsi inverse dari X adalah setengah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke turunan untuk fungsi implisit.
Nah, biasanya ketika kita menemukan sebuah fungsi, biasanya ada fungsi eksplisit ya, sama implisit. Eksplisit itu jelas, misalnya Y sama dengan seperti tadi itu, Y sama dengan 2x+3 seperti itu. Sedangkan di fungsi implisit ini ciri khasnya adalah X dan Y ini masih bersamaan. Misalnya X ditambah Y sama dengan 5. X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 18. Ini ciri khas bentuk dari fungsi implisit. Nah, kenapa tidak kita ubah aja misalnya di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, kita ubah menjadi Y sama dengan. Nah, kalau Y sama dengan, maka bentuknya akan menjadi akar. Akar 25 dikurangi X kuadrat. Bentuknya akan lebih rumit. Nah, makanya daripada menghitung fungsi ini lebih rumit, maka kita langsung turunkan saja. Nah, seperti apa turunannya? Kita turunkan kedua ruas persamaan terhadap X. Jadi, kemudian kita anggap fungsi Y ini sebagai fungsi X. Nah, maka turunan dari Y ini kita ubah dalam bentuk dy per dx. Kenapa? Karena Y sendiri kan sebagai fungsi juga ikut berubah terhadap X. Seperti itu. Kemudian kita kumpulkan semua suku-suku yang memuat dy per dx, baru kita selesaikan. Mungkin lebih rumit kalau secara teori, kita praktekkan saja di contoh soalnya. Di sini kita diberikan contoh soal X kuadrat ditambah 3Y pangkat 2 sama dengan 18. Nah, kita turunkan semuanya langsung. Turunan setiap suku ini, X kuadrat menjadi 2X ya. Nah, 3Y kuadrat tetap 6Y. Ingat, tapi ditulis ada di Y per dx-nya di belakang. Ya kan? Sebenarnya cuma itu aja. Kita tinggal menambahkan dy per dx di belakang ini. Kemudian turunan dari 18 tentunya adalah 0 ya. Nah, kemudian kedua, kita kumpulkan semua suku yang muat dy per dx. Nah, makanya kita pindahkan nih 2x tadi ke sebelah kanan. Maka hasilnya adalah 6y per 6y dy per dx sama dengan min 2x. Nah, agar menghilangkan 6y ini, kita bagi semua dengan 6y. Nah, 6y dy per dx dibagi 6y, dan sebelah kanan, ruas sebelah kanannya kita juga bagi per 6y. Nah, makanya 6y di sebelah ruas sebelah kiri itu akan hilang menjadi dy per dx. Kemudian yang sebelah kanan masih ada 2x min 2x dibagi 6y. Maka kita sederhanakan menjadi turunan fungsi implisitnya menjadi 2 per 6 menjadi x kan. Dy per dx sama dengan min x per 3y. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke turunan kedua dan turunan orde tinggi. Sebenarnya ini lebih simpel dari sebelum-sebelumnya. Baik itu turunan fungsi implisit maupun turunan fungsi inverse ya. Karena di sini kita hanya turunan turunan pertama kita bisa langsung ubah lagi menjadi turunan kedua menjadi turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Turunan pertama dari eh, Y, ini bentuknya kan tadi Y, dy per dx. Nah, turunan kedua bentuknya ada aksen 2 ini, atau dx d kuadrat per Y, 2 d kuadrat Y per dx kuadrat. Turunan ketiganya seperti ini. Kita bisa menulis 3, karena kalau kebanyakan aksen coret di atas, kita bisa menuliskan 3. Atau mungkin nanti coretannya di atas menjadi 5, kita tinggal tulis angka 5 seperti ini. Menjadi, nah pangkat, kita lihat polanya ini ya. Polanya tinggal kalau turunan keempat berarti D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 seperti itu. Turunan kelima berarti D pangkat 5Y per DX pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kita langsung coba untuk turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga dari X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah X.
Simpel aja, turunan pertama dari fungsi ini, Y ini adalah kita kalikan ya, koefisiennya dengan 4 berarti 4x. Pangkatnya kita kurangi 1 jadi 4, jadi 3, jadi 4x min 3. 2x kali 3 berarti 6, dan 3-nya kurang 1 jadi 6x kuadrat. X tadi menjadi, turunannya menjadi 1. Nah, hasil dari turunan pertama ini kita menjadi turunan kedua, yaitu kalikan lagi 4x kali 3, 4 kali 3, 12, x-nya tuliskan, 3 dikurangi 1 menjadi 2 pangkatnya, kemudian 6x kuadrat, 6 kali 2, 12x, dan pangkatnya ada sebenarnya di sini 1, teman tidak kita pernah tuliskan ya, di 12x. Koefisiennya 1 ini hilang. Kemudian turunan ketiga sama. Turunan dari turunan kedua ini kita turunkan kembali. Jadi 12 kali 2, 24x, 12x. Tinggal kita tuliskan 12. Seperti itu. Nah, nah, semakin banyak tinggi orde turunan, semakin banyak proses penurunan yang dilakukan terhadap hasil turunan sebelumnya. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika turunan keempat, kelima, dan sebelumnya, maka hasilnya tentunya adalah nol. Karena di belakang ini koefisiennya kan semakin berkurang tentunya ya. Nah, sebenarnya pengaplikasian turunan ini eh, untuk apa sih? Sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap harinya ya, dan berbagai bidang ilmu. Contohnya menentukan gradien atau kemiringan garis singgung suatu kurva, nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, menghitung kecepatan dan percepatan dalam fisika. Nah, kalau dalam fisika ini kan turunan pertama, apa eh, fungsi pertama misalnya posisi ya, maka turunan keduanya itu adalah kecepatan. Nah, turunan ketiganya, turunan keduanya adalah percepatan. Turunan ketiganya adalah jerk dan seterusnya. Nah, itu ada sebutannya kalau dalam fisika. Nah, kemudian ada proses optimasi untuk membantu proses optimasi pada bidang teknik, ekonomi, dan sains tentunya. Jadi, turunan ini merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi. Dengan memahami berbagai aturan turunan, jadi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya dengan lebih mudah. Nah, mungkin sekian dulu materi yang materi turunan tentang kalkulus ini saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu sekalian telah menyimak video dari saya. Semoga kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam berkata maupun bersikap dalam video ini. Nah, terima kasih, semoga lancar dalam kegiatan kita seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.